Money Heist, Peaky Blinders, The Breaking Bad, Narcos, The Walking Dead, Prison Break. Semuanya adalah contoh-contoh film serial yang sukses dalam pasaran. Bahkan biasanya dalam setiap TV series itu ada fandomnya masing-masing yang sangat mendalami karakter dari setiap pemeran filmnya tersebut. Tetapi mengapa orang-orang bisa sampai fanatik sebegitunya? Apa yang membuat orang-orang banyak tergila-gila dengan film serial? Bahkan kadang-kadang kita bergadang sampai subuh karena sangat tergoda untuk memencet tombol next episode itu, bukan? Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned! Selamat datang kembali Sobat Tanya-Tanya di channel Mengapa Demikian. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba ngebahas mengenai mengapa sih film serial itu nagih. Bang Soto di sini akan coba menguraikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang filmnya sendiri dan dari sudut pandang psikologis manusia. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cry out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Perspektif pertama adalah dari sudut pandang filmnya sendiri. Alasan paling utama dan yang sudah pasti adalah film seri itu dapat memanipulasi pemotongan antara episode dan seasonnya. Film seri itu rata-rata menyudahi setiap episode dan seasonnya dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Ibarat kata ada teman kita lagi gosip tentang bapaknya dia yang selingkuh sama cewek lain. Tetapi cewek lainnya itu merupakan temannya kita sendiri. Terus pas dia mau kasih tahu siapa orangnya, tiba-tiba dia ditelepon mesti buruan pulang. Udah pastilah kita akan tagih dia untuk suruh cerita lagi di kemudian hari kan? Alasan keduanya adalah karena film seri itu lebih mendetil terhadap pendalaman karakternya. Film seri itu punya waktu untuk mengambil empati penonton. Ibaratnya tuh seperti anak baru masuk sekolah, terus dia kesel gak punya temen. Lalu saat udah jalan sekitar setengah semester, anak tersebut udah mulai punya temen satu geng dan malah jadi kepingin banget masuk sekolah. Sama kayak kita nonton film seri. Episode 1 mayan nih. Episode 2, lanjutannya gimana ya ini? Episode 3, 4, 5, dan seterusnya kita udah nyangkut. Kita itu jadi udah berasa kayak temen sama karakter yang ada di film tersebut. Kita udah kenal dia banget. Alasan ketiga adalah karena film serial itu lebih banyak konflik, sehingga lebih menarik. Film seri itu cenderung memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadinya konflik-konflik enteng pun bisa dimasukin ke dalam filmnya. Dan yang namanya manusia ya paling demen lah sama namanya konflik. Ibarat kayak misalnya kita lagi pergi kerja, terus di pinggir jalan tiba-tiba ada orang lagi berantem karena mobilnya senggol-senggolan. Pasti semuanya langsung pada melan, terus kepo pingin ngeliat berantemnya gimana kan? Perspektif selanjutnya adalah dari sudut pandang psikologis. Menonton film seri itu bisa memproduksi yang namanya dopamin. Jadi sebenarnya, untuk kalian ketahui, dopamin adalah hormon kesenangan. Saat mengerjakan atau mengalami hal yang menyenangkan, dopamin itu akan terproduksi dan memberikan tubuh kita kenikmatan secara internal. Otak kita pun akan menagih terus untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya, jalur syaraf yang menyebabkan kecanduan alkohol dan heroin dan lain sebagainya, itu tuh sama dengan jalur kesenangan kita saat sedang binge watching. Jadi maksudnya, tubuh kita itu nggak membeda-bedakan kesenangan. Dopamin itu bisa terproduksi baik itu dari suatu kegiatan ataupun dari suatu zat. Zat-zat seperti alkohol, nikotin, dan narkoba seperti kokain dan heroin itu bisa memproduksi dopamin juga. Makanya hal-hal tersebut nagih, sama seperti film seri. Maka dari itu, saat kita binge watching, kita itu mengalami yang namanya kecanduan semu. Tubuh dan otak kita itu mengidamkan dopamin. Dopamin memberikan kita kesenangan dan kenikmatan. Saat kita stop menonton, kita jadi merasa depresi dan mengidamkan euforia seperti orang sakau. Dan perasaan yang paling mirip saat sakau adalah saat kita diberikan major cliffhanger di akhir season. Dan season tersebut baru akan rilis 3 bulan kemudian. Di situ tubuh kita benar-benar kepingin banget nonton lagi. Dan itulah saat dimana tubuh menagih dopamin. Nah, di sini bahayanya, jika kita menuruti apa yang tubuh kita inginkan terus, di saat itulah kita mengalami yang namanya kecanduan. Jadi kesimpulannya, teknis yang digunakan dalam pembuatan di film seri itu bisa memancing psikologis manusia yang menyebabkan efek nagih.
Tapi masa ketagihan narkoba bisa disamakan dengan kita nonton film serial ini sih? Ya betul, bisa dibilang mirip. Ibarat kata, jika kita memakai narkoba itu kan bisa merusak diri kita sendiri, seperti badan yang hancur, duit habis, dan lain-lain. Sama seperti kita nonton film seri. Jika sudah sangat kecanduan, maka bisa menghabiskan waktu kita. Kewajiban lain jadi tertunda, kekurangan jam tidur, dan lain-lain. Keduanya sama-sama memberikan efek negatif. Tetapi, balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol efek nagih tersebut sampai tidak mengganggu kewajiban serta kehidupan sosial kita, malah bisa jadi hal itu sebaliknya, menjadi hal yang positif. Karena dengan menonton itu, kita bisa refreshing sejenak dari keseharian dan kemumutan kita. Jadi kira-kira seperti itu Sobat Tanya-Tanya untuk pembahasan kita pada episode kali ini. Dan menurut kalian, film serial apa sih yang paling bikin nagih? Tuangkan pendapat serta request kalian pada kolom komentar di bawah ya. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang pecinta film juga ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Tanda Tanya. It sound right, boy.